Kenapa, Sel? Kok lo kelihatan gugup banget, kenapa? Enggak, gue gak gugup, gue biasa aja. Justru gue malah agak heran lo kenapa bisa dapat berita hoax kayak gitu. Hoax? Lo tahu gue lah, Sel. Gue paling anti sama berita hoax. Gimanapun caranya gue harus cari bukti atas semua yang gue bilang. Gue gak akan ngomong bual. Dan gue tahu kalau apa yang gue omongin tadi itu benar, Sel. Gue sih nggak tahu ya gue harus ngomong apa, tapi yang pasti terserah lo mau percaya sama omongan itu ya terserah lo, tapi gue nggak kayak gitu yang pasti. Oke. Kalau lo nggak mau ngaku nggak apa-apa, Sel. Yang jelas sekali lagi gue dapat info kalau lo cari dukungan lain di belakang gue nggak akan tinggal diem. Gue akan tendang lo dari sini, Sel. Posisikan diri lo dengan benar. Sekarang lo lagi ngancem gue, Rin. Ya terserah. Lo mau menganggap itu sebagai ancaman ataupun peringatan. Yang jelas gue gak akan biarin satu orang pun nusuk gue dari belakang. Gue harap lo paham. Oke, selamat kerja. Gue mau ketemu sama papi gue dulu. Anjani, kamu punya ide? Apa sesuatu yang bagus untuk tema ulang tahun Kusuma Group tahun ini? Kalau menurut saya, sebaiknya untuk acara perusahaan kita bikin yang sederhana saja. Kita bisa desain beberapa lomba untuk karyawan kita supaya bisa lebih kompak dan bekerja sama. Tapi kamu pertimbangkan saja dulu saran saya ini. Ini ide bagus ini. Nanti itu bisa kita siapkan hadiah mungkin motor untuk mereka. Juga tiket menginap di resort. Ya anggaplah ini apresiasi dari perusahaan untuk mereka kan. Juga nanti ditekankanlah kerjasama timnya itu. Terus saya minta pada saat di acara penutup diadakan tiup lilin dan potong kue sebagai acara puncaknya. Oke, that's good. No, enggak, Papi, enggak. Enggak begitu ya. Ini terus terang aja, Mami enggak setuju. Biasa banget. Terlalu formal, udah ketinggalan zaman, Pi. Please deh, buat HUT perusahaan harus yang lebih kekinian. Nih, misalnya acara beach party. Pi, kebayangkan beach party, suasananya udah beda, udah keren. Terus nanti penampilan orangnya juga bisa ala-ala kayak lagi di Hawaii atau di Bali. Itu kan keren, Pi. Nah nanti di endingnya itu baru ada tukeran kado. Nah tapi kadonya itu sebelumnya udah ditulis terlebih dahulu ya. Kan sekarang itu ada loh Pi, aplikasi yang kita bisa nulis kita kepingin kado apa supaya dibeliin sama orang itu. Tapi ada ketentuannya. Ketentuannya misalnya nih, kado minimal seharga 5 juta. Gitu. Nah, Ibu Anjani, nih misalnya nih, saya lagi kepengen jam tangan, ya. Nah, Ibu Anjani belikan jam tangan buat saya seharga minimal 5 juta itu, ya kan? Terus tukeran. Nah, nanti tinggal Ibu Anjani deh kemauannya apa, terus nanti saya beliin gitu. Pemegang saham yang mana yang ngomong sama Ariana? Rasanya waktu gue ketemu sama mereka, mereka semua setuju kok. Dasar benalu emang lo ya. Gue bilang juga apa kan?
Cepat atau lambat Bu Arin bakalan tahu busuknya lo kayak gimana. Sel, gue bingung sama lo. Punya teman baik kayak Bu Arin, mana lo tusuk dari belakang, bukannya lo baik-baikin. Sekarang Bu Arin udah tahu semuanya. Dan lo gak bakal dipercaya lagi sama dia. Rasain tuh. Lo yang cepu Ariana. Buat apa juga gue ngelakuin itu? Tanpa gue ngomong ke Bu Arin pun, Bu Arin bakalan tahu. Dia lebih pintar daripada lo, Sel. Otak lo paling cuma 1%-nya dari dia. Pengen gue lakban tau gak mulut lo? Asal banget kalau ngomong tau gak lo Sisil? Lo kalau emang datang ke sini cuma bikin emosi, mending lo sekarang pergi deh. Lo mau lakban mulut gue? Nih, lakban tuh. Gue juga bakal lakban ya. Pala lo biar lo tuh mikir kalau mau ngapa-ngapain. Sil, lo bener-bener Sil ya. Lo pengen gue acak-acak ya Sil ya? Kenapa? Stop Sal, Sil, stop. Ini apa-apaan sih berantem di kantor? Kalian malu gak sih berantem mulu? Gue aja ngeliatnya malu. Pantes aja setiap perusahaan nolak gue. Padahal gue udah mati-matian nyiapin CV, surat motivasi, kuota internet, pergi sana sini, ngeluarin uang transport. Tapi semua usaha gue selama ini digagalin terus ternyata sama Pak Kusuma. Pantes gue susah banget dapet kerjaan. Ternyata Pak Kusuma, ternyata dia yang dibalik semua ini. Dulu dia udah menghancurkan hidup kedua orang tua gue. Sekarang dia juga mau menghancurkan kehidupan gue. Awas aja lo Kusuma. Gue akan balas dendam lebih kejam daripada ini. Si Galvin meeting sama siapa ya? Kok meeting gue gak diajak sih? Cok, kebetulan ketemu lo di sini. Gue mau nanya-nanya. Nanya apaan? Gue mau nanya soal project lu sama nyokap gue gimana. Terus nyokap gue bikin masalah lagi apa enggak? Nah, lo butuh bantuan nggak? Lo nanya apa wawancara sih? Wawancara itu nanya itu satu-satu kali. Oke, gini. Maksud gue, project lo sama nyokap gue itu aman apa enggak? Aman, udah lo tenang aja. Semuanya itu udah under control. Yang nggak ke kontrol itu kalau ada orang yang insecure, yang bisa bikin moodnya berubah. Apalagi insecure itu orangnya lagi hamil. Maksud lo apa nih? Yaudah gue cabut ya. Tom, lu Ngapain lu di sini? Bengong lagi lu. bisa ada urusan? Lu ngapain? Gue lagi nyari angin aja, Sak. Nikmatin masa-masa pengangguran. Untung gue gak sendiri ya, ada lo. Santap. Gini Tom, biasanya kita sibuk, ada yang dikerjain, sekarang mau ngapain juga nggak tahu. Ternyata gini ya, Sak, rasanya nganggur. Maaf Pak Saka, ini dokumen asli buat melamar kerjanya ketinggalan. Oh ya, Semangat ya Pak Saka, saya yakin akan ada perusahaan yang nerima Pak Saka. Hanya saja rezekinya bukan di sini. Karena saya sudah melihat dokumen Pak Saka ini sudah sangat meyakinkan. Semoga saja Pak Saka segera mendapatkan pekerjaan ya. kasih Pak. Kalau gitu saya permisi. Lo masih belum dapat kerja, Sak? Belum. Sil, gue masih bisa sabar sekarang. Mending sekarang lo pergi deh. Tanpa lo suruh gue juga bakal pergi kok.
tuh ngapain sih? Ngapain lo datang ke sini terus misahin gue sama Sisil lagi? Ya lagian lo berantem mulu sama Sisil. Bisa gak sih gak usah berantem mulu? Lagian juga gue ngeladenin dia karena dia duluan yang mulai, nggak mungkin gue yang mulai duluan. Ya udah sabar aja, Sel. Gak usah dikit-dikit emosi gitu loh. Ini tumben lo kesini mau ngapain? Oh ya, nih gue mau kasih laporan keuangan Jamais. Karena kan lo jarang datang, jadi ya udah gue kesini sekalian mampir. Wow, ini Tommy bagus juga ya kerjanya Yun ya. Dia bisa dapat customer banyak banget loh ini datang ke Cafe Jamais. Atau mungkin karena dia tuh rajin banget kali ya. Terus dia juga ramah sama pengunjung, jarang cuti juga kan dia ya. Good. Gila, gue seneng banget liat laporan ini. Ya. Duh, gimana nih kalau Selin tahu Tommy udah gak kerja lagi di Jamais? Mana gue belum tahu lagi kapan Tommy balik. Gue akan balik lagi kerja di Jamais. Cuman gue nggak tahu kapan. Kok gitu, Tom? Ini gue jujur ya. Gue masih gak enak hati sama Yuna. Ada masalah Yun? Enggak ada kok. Serius? Ya. Ini gue jadi kepikiran deh. Kalau menurut lo, Tommy oke nggak ya kalau gue naikin jabatannya? Yun, Oke kok. Oke, salah. nanti gue mau ketemu dia sama Tommy. Sayang, Yap. kayaknya aku pindah sama kamu aja kali ya. Aku tuh gak betah banget tau gak di rumah. Tiap hari kerjaannya aku ribut mulu sama Saka. Nggak, jangan saya. Kalau misalnya kamu pindah sekarang, rencananya nggak akan sesuai dengan apa yang udah kita rencanain sebelumnya loh. Iya kan? Dah, kamu sabar sebentar aja. Sampai aku menyelesaikan tempat yang baru untuk kita. Tapi mau sampai kapan? Aku tuh udah bener-bener gak tahan. Sabar sayang. Nggak mungkin kan kita pergi tanpa persiapan yang matang. Ya iya juga sih. Chat dari siapa? Sayang, teman aku sekarang udah berhasil mengedit foto WSG jadi 16 minggu saat sebelum kamu berantem dan Saka pas kecelakaan. Ya? Dan aku sekarang yakin Saka nggak bakalan curiga kok. Dan tugas kamu sekarang adalah meyakinkan Saka kalau apa yang semua dibilang sama bidan itu sebelumnya itu nggak benar. USG hasil editan inilah yang sebenarnya sayang. Kamu itu emang bener-bener yang paling bisa diandalin ya sayang. Kamu yang paling jenius. Terima kasih sayang.